Hai guys, pada saat ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Etika Kristen. Kita langsung saja ke pembahasan kita pada saat ini. Ada sebuah pertanyaan, jika seorang guru yang sudah bekerja selama 5 tahun di sekolah di suatu desa yang agak terpencil, dan ia diberi kesempatan bekerja di sekolah yang besar di kota, di sekolah itu gaji lebih besar dan juga ada kesempatan yang baik untuk meningkatkan kepandaiannya, karena ia akan bekerja bersama-sama guru-guru yang profesional, tetapi tenaga pendidik jauh lebih dibutuhkan di desa daripada di kota. Nah, pertanyaannya, tempat mana yang sebaiknya dipilih oleh guru ini? Dan saat ini saya akan menjawab pertanyaan ini dengan memperhatikan cara berpikir etis, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis, dan pemahaman yang tepat mengenai situasi. Ciri-ciri keputusan etis. Ciri-ciri keputusan etis adalah yang pertama, pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. 2. Menyangkut pilihan yang sukar. 3. Tidak mungkin dielakkan. 4. Dipengaruhi oleh norma-norma yang dipertimbangkan dan pengertian kita tentang situasi, tetapi juga oleh kepercayaan kita, tabiat, dan lingkungan sosial. Jika kita memperhatikan ciri-ciri keputusan etis, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pertimbangan benar atau salah, baik atau buruk. Secara etis, memilih tetap mengajar di desa dapat dipandang sebagai tindakan yang baik, karena guru tersebut melayani masyarakat yang sangat membutuhkan secara tenaga pendidik. Keputusan ini mencerminkan nilai pengabdian, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap pemerataan pendidikan. Namun memilih pindah ke kota juga tidak semerta-merta salah, karena peningkatan kesejahteraan dan kompetensi pribadi juga merupakan hal yang baik dan sah secara moral. Dan yang kedua, pilihan yang sukar. Keputusan ini merupakan pilihan yang sulit karena guru dihadapkan pada dua nilai yang sama-sama penting, yaitu kepentingan pribadi, gaji, pengembangan diri dan profesionalisme, dan kepentingan sosial, pelayanan kepada masyarakat desa yang kekurangan guru. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya tanpa konsekuensi. Yang ketiga, tidak mungkin dielakkan. Guru tersebut tidak dapat menghindari pengambilan keputusan. Kesempatan bekerja di kota menuntut jawaban yang jelas, dan menunda atau menghindari justru akan menimbulkan masalah baru, baik bagi dirinya maupun bagi sekolah tempat ia mengabdi. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh norma, keyakinan, kebiasaan, dan lingkungan sosial. Jika guru tersebut memiliki keyakinan moral bahwa profesi guru adalah panggilan pengabdian, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan, maka secara etis, ia cenderung memilih tetap mengajar di desa. Norma sosial dan nilai kemanusiaan juga mendukung pilihan ini, mengingat desa terpencil sangat bergantung pada kehadiran tenaga pendidik. Selanjutnya, kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan etis. Yang pertama, iman. Kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang lain yang kita anggap terpenting. Keputusan kita terpengaruh oleh pentingnya Tuhan atau Tuhan-Tuhan palsu dalam kehidupan kita. Apa yang kita putuskan berdasarkan apa yang kita percayai. Dan yang kedua, karakter. Etika menyangkut kebaikan, keburukan diri, maupun perbuatan. Kita harus menjadi orang-orang yang baik sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kebajikan-kebajikan seperti ketulusan, kasih, keadilan, dan kesetiaan harus diwujudkan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, lingkungan sosial. Keputusan-keputusan kita dipengaruhi oleh pandangan masyarakat tentang baik dan buruk. Kita dipengaruhi oleh individu-individu seperti orang tua, teman, pendeta, atau orang berpengaruh, dan juga oleh kelompok-kelompok seperti keluarga, jemaat, dan seluruh masyarakat. Keputusan kita dapat dikuatkan apabila mereka setuju, juga dapat berubah kalau mereka tidak setuju. Keputusan kita tentunya tidak menyesuaikan dengan pandangan orang lain, tetapi kita pasti memperhatikan pandangan mereka. Lalu yang keempat, norma-norma. Bagi orang Kristen, Alkitab dan pengetahuan gereja merupakan sumber pokok untuk norma-norma ini. Akan tetapi adat istiadat, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan keluarga, pekerjaan, dan yang lain juga berpengaruh.
Norma-norma perlu dipakai secara terbuka sebagai petunjuk yang berwenang untuk membimbing kepada kelakuan yang benar. Dan yang kelima, situasi, keadaan atau kondisi tertentu pada suatu waktu dan tempat. Ini mencakup segala sesuatu yang relevan pada saat itu, seperti orang, objek, lokasi, waktu, dan kejadian. Kenapa situasi? Yang pertama, supaya bisa menerapkan norma-norma dan nilai-nilai etis. Yang kedua, supaya dapat melakukan perbuatan yang tepat dan berguna. Yang ketiga, dapat mengetahui masalah-masalah yang memerlukan perhatian. Jika kita memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, iman. Dalam iman Kristen, mengajar bukan sekedar profesi, melainkan panggilan pelayanan. Tuhan memanggil umatnya untuk melayani sesama, terutama mereka yang lemah dan membutuhkan. Desa terpencil yang kekurangan tenaga pendidik menunjukkan ladang pelayanan yang nyata. Jika guru tersebut menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, maka keputusan yang diambil akan diarahkan kepada kehendak Tuhan, yaitu mengasihi dan melayani sesama. Dari sudut pandang iman, tetap mengajar di desa lebih mencerminkan kesetiaan kepada panggilan Allah. Dan yang kedua, karakter. Karakter yang baik tercermin dalam kebajikan seperti kasih, ketulusan, keadilan, dan kesetiaan. Kesediaan untuk tetap mengabdi di desa menunjukkan karakter seorang pendidik yang berintegritas dan berbela rasa terhadap kebutuhan masyarakat. Keputusan ini menuntut pengorbanan, namun justru disitulah nilai etisnya terlihat. Oleh karena itu, secara karakter, bertahan di desa lebih selaras dengan nilai kebaikan moral. Dan yang ketiga, lingkungan sosial. Masyarakat desa sangat bergantung pada kehadiran guru tersebut. Dukungan dan harapan orang tua murid, tokoh masyarakat, dan jemaat setempat kemungkinan besar mendorong guru untuk tetap tinggal. Walaupun lingkungan kota menawarkan pengakuan profesional yang lebih tinggi, suara dan kebutuhan masyarakat desa patut dipertimbangkan secara serius. Secara sosial, keputusan untuk tetap melayani di desa lebih memperhatikan kepentingan bersama. Dan yang keempat, norma-norma. Bagi orang Kristen, Alkitab mengajarkan tentang kasih kepada sesama, keadilan dan tanggung jawab terhadap yang lemah. Misalnya prinsip melayani yang paling kecil. Norma gereja dan nilai moral pendidikan juga menekankan pengabdian dan pemerataan pendidikan. Selain itu, norma sosial dan tujuan pendidikan nasional mendorong pelayanan pendidikan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, norma-norma etis lebih mendukung pengabdian di desa. Yang kelima, situasi. Situasi konkret menunjukkan bahwa desa mengalami kekurangan tenaga pendidik, sementara di kota jumlah guru relatif lebih mencukupi. Memahami situasi ini membantu menerapkan norma dan nilai etis secara tepat. Dalam kondisi seperti ini, keberadaan guru tersebut di desa akan membawa manfaat yang lebih besar dan menjawab kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, situasi nyata memperkuat alasan untuk tetap mengajar di desa. Kita masuk dalam kesulitan-kesulitan dalam mengerti situasi. Yang pertama, kekusutan situasi serta keterbatasan pengetahuan kita. Yang kedua, pengertian kita tentang situasi dipengaruhi oleh nilai-nilai kita, kepentingan kita, pengetahuan atau pengalaman kita, prasangka kita, dan faktor-faktor subjektif lainnya. Bagaimana kita memperbaiki pengertian kita tentang situasi? Yang pertama, penyelidikan yang memadai. Yang kedua, penggunaan bahan ilmiah dan keterangan ahli-ahli. Yang ketiga, memperluas penglihatan tentang situasi. Yang keempat, kepekaan kepada pekerjaan dan kehendak Allah. Yang kelima, kepekaan kepada kebutuhan orang lain. Dengan memperhatikan kesulitan-kesulitan dalam mengerti situasi, dapat disimpulkan bahwa situasi yang dihadapi guru tersebut merupakan situasi yang kusut karena terdapat dua pilihan yang sama-sama bernilai, yaitu kepentingan pribadi, gaji lebih besar dan pengembangan profesional di kota, dan kepentingan sosial, kebutuhan tenaga pendidik di desa. Selain itu, guru memiliki keterbatasan pengetahuan, misalnya tentang dampak jangka panjang bagi murid desa jika ia pergi, atau kemungkinan pengembangan diri yang tetap bisa dilakukan tanpa harus pindah ke kota.
Pemahaman guru tentang situasi ini juga sangat mungkin dipengaruhi oleh nilai dan kepentingan pribadi, seperti keinginan hidup lebih layak, pengalaman bekerja di desa yang penuh keterbatasan, serta prasangka bahwa sekolah kota selalu lebih baik dan lebih menjanjikan. Untuk memperbaiki pengertian tentang situasi, guru perlu melakukan penyelidikan yang memadai dengan menilai kondisi nyata pendidikan di desa dan kota. Ia juga perlu mempertimbangkan pandangan ilmiah dan keterangan para ahli pendidikan yang menekankan pentingnya pemerataan pendidikan dan peran strategis guru di daerah terpencil. Dengan memperluas penglihatan tentang situasi, guru dapat melihat bahwa persoalan ini bukan hanya soal karir, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan masa depan peserta didik. Sebagai pribadi beriman, guru juga perlu memiliki kepekaan terhadap pekerjaan dan kehendak Allah, yaitu panggilan untuk melayani dan menghadirkan kebaikan di tempat yang paling membutuhkan. Selain itu, kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, khususnya anak-anak di desa yang sangat bergantung pada kehadiran guru, menjadi pertimbangan etis yang penting. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tempat yang sebaiknya dipilih adalah tetap mengajar di desa, karena di sanalah kebutuhan tenaga pendidik lebih mendesak. Pemahaman yang tepat dalam situasi ini adalah bahwa keputusan guru tidak boleh hanya didasarkan pada keuntungan pribadi, melainkan pada kesadaran akan tanggung jawab moral, panggilan pelayanan, dan kebutuhan orang lain. Dengan pemahaman ini, keputusan yang diambil menjadi keputusan yang etis, adil, dan bertanggung jawab.